Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BMTV, kembali lagi di video unboxing. Kali ini kita ada HP special edition dari Oppo. Kenapa disebut special edition ya? Karena ini dijualnya hanya di online ya, jadi dia nggak di offline. Setahu saya begitu. HP-nya seperti yang bisa dilihat, Oppo A52. Nah, pertama dari kita bahas boxnya dulu. Boxnya ya gini, putih, latar belakangnya putih, terus ada gambar tulisan dengan gradasi sesuai HP-nya. Ini mirip gradasi warna di HP-nya, dan ada tampilan depan dan belakang. Di sini ada logo Oppo. Nah, di sini juga di pojok kanan atas dia ada varian 6128 GB. Jadi RAM-nya 6 GB, internalnya 128. Di sisi kanan dan kiri boxnya nggak ada tulisan Oppo, di atas bawahnya nggak ada apa-apa. Di belakang dia ada sedikit spesifikasi, cuman nggak detail ya, nggak dikasih tahu bener-benernya, cuman dikasih tahu AI kuat kamera, artinya ada 4 kameranya, tapi nggak dikasih tahu speknya tuh kayak gimana sih gitu. Lalu ada 1080p Neo display, artinya Full HD berarti ya, dan 5000 mAh baterai, sama didukung 18 watt fast charge. Udah itu aja, nggak dikasih tahu prosesornya apa, terus juga kamera depan belakang resolusinya berapa, nggak ada info soal itu. Nah, terus di bagian sininya biasa ada keterangan warna. Jadi ini disebutnya warna putih ya, walaupun sebenarnya kayak hijau-hijau gitu, cuman disebutnya putih di sini, warna putih. Nah, di sini didesain oleh Oppo, dibuat di Indonesia, artinya ini garansi resmi. Cirinya di situ sih ya. Diproduksi oleh PT Selalu Bahagia Bersama, Kota Tangerang. Nah, ini dia udah 4G ya, pastilah udah 4G. Sampai zaman sekarang jarang yang belum 4G sih. Oke. Nah, ini dia itu dia boxnya. Sekarang kita langsung buka aja. Ini masih segel ya, masih BNIB, brand new inbox. Speknya kayak gimana nanti kita bahas setelah di unbox. Nah, ini ada segelnya nih. Kalau segelnya nggak utuh, jangan diterima aja katanya. Tuh, do not accept if seal is broken. Jadi ini harus utuh ya segelnya. Oke, kita buka hasil. Oke, nah, jadi di atas HP-nya nggak ditaruh di atas ya, ternyata ada ini dulu nih, kayaknya isinya softcase. Ya bener, isinya ada softcase yang seperti biasa ya, standar softcase gratisan dari pabrik. Cuman yang saya kurang suka di sini nggak ada pelindung nih. Kalau di HP-HP Xiaomi yang terakhir Redmi Note 9 dia udah dikasih semacam pelindung gitu, jadi biar kalau nggak sengaja ketumpahan air nggak langsung masuk ke port chargernya gitu. Kalau ini masih belum ada nih ya, masih polos aja gitu. Nah, oke. Selain itu di sini juga ada SIM ejector, ada manual petunjuk penggunaan, sama di sini kayaknya kartu garansi. Oh iya, ini kartu garansi. Masih ada kartu garansinya ternyata kalau apa ya. Xiaomi udah nggak ada kartu garansi. Sekarang ini dia HP-nya. Tapi sebelum ke HP-nya kita lihat dulu kelengkapan apa aja sih yang dikasih. Oh, dia dapat headset. Headsetnya mirip-mirip headset model iPhone sih ya. Dengan aksen-aksen warna hijau. Jadi warna ciri khas Oppo ya, dikasih aksen hijau. Cukup bagus sih headsetnya. Cuman untuk kualitas suara belum tahu nih, harus coba dulu. Oke. Lalu di sini ada kabel USB yang pastinya udah Type C. Di zaman sekarang kayaknya udah Type C semua deh. Coba kita lihat. Oke, bener udah Type C, cuman nggak dikasih aksen warna hijau. Kalau di headset di USB-nya biasanya ada hijau di sini sama di sini. Ini putih biasanya.
Dan ada batok charger yang ukurannya sih cenderung cukup besar gitu ya dibanding merek lain. Di sini mendukung sampai 18 watt ya. Nah, tuh. Ya. Jadi mendukung 9 volt 2 ampere alias 18 watt. Jadi outputnya pas gitu dengan yang memang si HP ini bisa tangkep gitu ya dayanya. Kalau Redmi Note 9 yang terakhir kita unboxing kan dikasihnya berlebihan tuh. HP-nya mah cuman nyampe 18 watt tapi dikasih chargernya di atas 20 watt. Oke, ini dia HP-nya. Di sini juga sama. Ini speknya sama persis dengan yang ditulis di belakang box tadi. Oke. Ya, kalau untuk prosesor dia pakainya Snapdragon 665 ya. Sebenarnya Snapdragon 665 belum nggak terlalu kencang-kencang amat sih. Harusnya kalau mungkin di brand-brand yang kayak Xiaomi atau enggak Realme mungkin ya, anak-anaknya si Oppo nih. Itu udah dikasih seri 700-an kali. Bukan 600-an gitu di harga 3 jutaan. Cuman kita lihat aja apa sih yang spesial dari HP ini. Nah, kalau untuk kamera depan ini resolusinya 16 megapiksel. 16 megapiksel dengan aperture f2.0. Jadi ya lumayan lah. Nah, kalau tapi yang di belakang ini sebenarnya nggak gede-gede amat juga secara resolusi, cuman 12 megapiksel kamera utamanya. Kamera utama 12 megapiksel dengan aperture f1.7. Tapi mungkin kayaknya penangkapan cahayanya cukup baik gitu karena kecil ya dia. Terus lalu ada 8 megapiksel juga ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth sensor. Ya, kalau untuk zaman sekarang 12 megapiksel tuh cenderung dianggapnya kecil gitu karena kan banyak yang mungkin dengan harga yang gak jauh beda nawarin 64 megapiksel. Cuman kita memang gak bisa terfokus hanya dengan megapiksel. iPhone aja kan 12 megapiksel tapi bagus gitu. Kita lihat deh nanti hasil kameranya gimana gitu, dengan 2 megapiksel dia bisa menghasilkan sebagus apa. Oke, kita bahas ininya dulu deh. Bentuknya ya dia udah Neo display disebutnya sama Oppo ya. Jadi udah full screen lah. Hanya ada dagu kecil. Kita nyalain dengan dot di sini. Kameranya jenisnya dot gitu, titik di pojok kiri atas. Terus di bagian kanan ini ada tombol power ini. Kayaknya juga nyambung sama sensor fingerprint ya, soalnya belakangnya polos nih. Nanti kita coba bawa bener. Lalu di sini ada slot SIM dan juga tombol volume up dan juga volume down. Nah, cuman kita pastiin dulu sekarang ini slotnya itu apakah hybrid atau dia triple slot. Langsung aja kita cek. Oke. Wih, ternyata triple slotnya itu aman ya buat kalian yang suka make 2 kartu dan juga pakai micro SD, bisa langsung dipakai semua. Oke, ini lewat kameranya kotak persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Terus di bagian bawah ada tulisan Oppo. Ini sih udah pakai kaca ya, udah pakai kaca. Cuman ya dia nempel banget sidik jari emang. Biasalah itu kekurangan yang memang ada di semua jenis HP yang pakai begini gitu, pakai kaca. Lalu di bagian bawah dia ada headphone 3,5 mm masih ada, makanya tadi dikasih headset juga kan. Terus ada USB Type C dan ada speaker. Ini pak mikrofon ya. Oke, itu aja. Nah, ini atasnya sih cukup tipis atasnya, cuman bawahnya yang sedikit lebih tebal. Wajar ini sih, wajar. Oke, kita setting dulu sebentar. Tapi kalau dibanding dengan kakaknya yang A92, ini rasanya cukup worth it kalau dibanding itu, karena selisihnya kan
1,2 selisihnya. Yang A92 harganya 42 ya, 4199. Nah kalau ini 2999, cuman bedanya hanya di bagian RAM sama kamera sih. RAM beda 2 GB, yang A92 8 GB, sama kamera dia 48 megapiksel, selebihnya sama gitu. Jadi dengan harga segitu rasanya lebih worth it ngambil yang ini sih. Kalau kalian nggak pengen resolusi yang gede-gede amat lah, sama RAM yang gede-gede amat gitu, 6 GB udah cukup kok. Di paket pembeliannya juga ini dikasih bundling nomor Indosat dapat 36 GB streaming video, musik, dan sosial media. Cuman apakah bisa langsung dipakai atau harus kayak berlangganan gitu, saya juga belum tahu nih. Harga per bulan 3 GB masa berlaku, kayaknya bisa langsung didaftarin aja deh. Yang penting dimasukinnya di HP ini nih biasanya gitu, jadi dia udah terkoneksi di HP ini. Oke. Nah ini pertama kali booting screennya kayak gini. Pakainya dia udah color OS 7.1 ya, udah Android 10. Udah Android 10 tentang ponsel ya. Jadi dia udah color OS 7.1 dan versi Androidnya 10. RAM-nya 6 GB, memori 128. Oke. Nanti aja. Color OS yang ini sih saya udah lama nggak pakai color OS gitu, baru lihat lagi. Cuman kayaknya udah lumayan nih. Yang versi 7 ini udah lumayan, nggak terlalu udah lumayan minimalis lah gitu, nggak terlalu rame ya. Sekarang kita cek sidik jarinya nih, ternyata bener ini si tempat tombol power ini juga sekaligus berfungsi sebagai sidik jari. Mending sih bagus begini maksudnya dibanding di belakang gitu ya, karena kan kelihatannya jadi seolah-olah in display gitu kan, padahal masih fisik. Bagus begini sih. Keakuratannya nggak secepat yang di belakang sih, entah karena saya nggak biasa atau gimana. Jadi makanya paling enak pakai jempol sih ya, kalau di samping gitu ya. Tapi performanya sih oke, setelah didaftarinnya nggak secepat yang di belakang saya rasa. Tapi udah didaftarin nggak ada masalah, cepet kok. Nih, set, tuh. Ada delay sih sedetikan mah, set. Oke. Tapi nggak terlalu masalah, termasuknya cepat. Bahkan dibanding in-display fingerprint gitu ya. Kalau in-display agak lama malahan bacanya. Oke, seperti biasa kita akan tes speaker dan kameranya di sini berupa foto dan video. Di bagian kamera ada mode malam buat video. Di sini ada buat filter ya. Ini flash, lalu ada foto. Oke. Di sini ada pilihan buat HDR, buat ini AI kayaknya, warna silau, bahasanya warna silau. Ini kayaknya AI nih. Sama ini ada filter juga. Ini pengaturan. Ini buat bercantik. Kalau mau makin cantik bisa pakai fitur ini. Jerawatnya dihilangin, bopeng-bopengnya dihilangin gitu. Bisa pakai ini. Makin tinggi ya makin cantik. Ini ada ultra wide, ada normal, lalu ada 2 kali, dan ini 5 kali. Oh, cuman 5 kali makanya nggak pakai lensa sih, ini lebih ke software aja gitu. Software. Lalu ada portrait mode, pakai bantuan yang 2 megapiksel tadi.
Lalu selengkapnya ini ada Pro Mode, stiker, Google Lens, pano, selang waktu dan slow mo, hyperlapse ya, selang waktu dan slow motion. Kita coba stiker, soalnya saya belum pernah nyoba fitur stiker. Oke, buat nempel-nempel stiker buat cewek mah mungkin lucu kali pakai begini ya. Saya nggak mau lah, nggak mau nyoba. Oke. Lalu di sini ada mode pro-nya, kita lihat. Kita lihat mode pro-nya apakah cukup lengkap. Oke, ISO bisa dari 100 sampai 3200. Lalu shutter speed dari 8000 sampai 32 second. 1/8000 sampai 32 detik ya maksudnya. Lalu white balance 2000 sampai 8000, dan ini ada autofocusnya juga, bisa diatur sama ini ya, apa, EV-nya juga bisa diatur. Oke. Lumayan oke sih, 30 detik lumayan oke. Quick berapa kali? Nah itu dia, itu apa namanya, layout dari kameranya gitu, menu-menu di kameranya ya. Nanti hasil foto bisa dilihat di sini. Dan video juga bisa dilihat di sini. Oke, ini hasil video dari Oppo A52 di dalam ruangan ya, dengan satu lampu. Ini editor dan wartawan. Dan bukan golongan dari kalian. Lagi berkutat mengedit video. Gimana hasil kameranya, silahkan dinilai sendiri. Saya nggak lihat nggak mau ikut campur masalah kalian. Oke. Please dibawa gue. Please. Ya ini suaranya juga dari mikrofon internalnya ya. Ini lebih gelap lagi. Gimana noise-nya juga, silahkan juga dinilai. Noise-nya cukup minim kalau di hasil layar mah ya, tapi nggak tahu nanti ya. Dan videonya juga cukup stabil. Ini saya murni pakai tangan aja ya. Oke, ini hasil video dari Oppo A52 di dalam ruangan, kamera 16 megapiksel, beautify saya buat 0 tapi ya. Kok jidat saya ini amat ya? Iya, no responding. Jadi Wis ini mah terang amat ya. Oke. Cuman apa ya, HDR-nya kurang bagus nih rasanya, terlalu terang tuh menangkap cahayanya. Sekarang kita coba deh di luar ruangan. Nah di luar ruangan pencahayaan ini malah lebih pas gitu lah, menangkap cahaya di mukanya. Di dalam ruangan tadi terang banget. Oke. Ya. Nah sekarang kita coba speaker seperti biasa. Speaker.
Ini kayaknya speakernya udah stereo deh. Stereo. Soalnya di sini keluar suara nih. Bagus dan suaranya bagus karena udah stereo juga sih. Jadi dia lebih apa ya? Lebih hidup gitu, lebih hidup. Karena dia ada dari sini sama dari sini. Iya, ini speakernya udah stereo ternyata. Betul, udah stereo. Oke, jadi menurut saya itu salah satu kelebihan HP ini sih, karena di kompetitornya belum menawarkan stereo tuh. Di Redmi Note 9 belum menawarkan stereo. Di sini udah. Dan suaranya pun bagus. Cukup sekian unboxing dari BMTV. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.